Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radini Melica Nurhaliza, nomor 12, kelas 11 akuntansi 3. Di sini saya akan mempraktekkan tugas dakwah dengan tema keutamaan bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebagai hamba yang beriman, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan lahir dan batin, sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban yang jahiliyah menuju peradaban yang modern seperti sekarang ini. Semoga kita termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan topik dakwah, keutamaan dalam bulan Ramadan. Keutamaan dalam bulan Ramadan sangatlah besar. Bulan suci ini menawarkan berlipat-lipat ganda pahala dan pengampunan segala dosa. Memperbanyak ibadah di bulan ini tentunya sudah menjadi sebuah keharusan. Bulan Ramadan merupakan bulan yang selalu dinanti-nanti oleh seluruh umat Islam karena berbagai keutamaannya yang sangat menguntungkan, baik bagi orang-orang yang beriman maupun yang beramal soleh. Keutamaan dalam bulan Ramadan juga dapat menjadi penyemangat untuk kita semakin rajin dalam beribadah. Bulan puasa ini merupakan kesempatan bagi orang-orang yang ingin meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan bulan Ramadan yang pertama adalah sebagai bulan pengampunan dosa. Bulan Ramadan merupakan waktu terbaik untuk mengambil kesempatan bertaubat. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sholat 5 waktu, Jumat ke Jumat dan Ramadan ke Ramadan, menghapuskan dosa-dosa di antara masa-masa itu selama dosa besar dijauhi. Hadis riwayat Muslim. Dengan melakukan puasa dalam bulan Ramadan, kita juga dapat menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dihapuskannya dosa-dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Salat tarawih yang dilakukan dalam bulan Ramadan juga dapat menghapus dosa-dosa kita. Seperti sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang berpuasa melakukan sholat malam pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dihapuskannya dosa-dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keutamaan bulan Ramadan yang selanjutnya adalah pahala yang berlipat ganda untuk setiap ibadah yang dilakukan. Amalan-amalan yang dilakukan pada bulan Ramadan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang memiliki arti, pahala umroh pada bulan Ramadan menyamai pahala ibadah haji. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sedangkan dalam riwayat lain dikatakan, pahala umroh pada bulan Ramadan menyamai dengan pahala ibadah haji dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat lain juga dikatakan, Ibnu Rajab rahimahullah berkata, Abu Bakar bin Abi Maryam mengatakan bahwa banyak guru-gurunya yang mengatakan apabila bulan Ramadan telah tiba, maka perbanyaklah infak, karena infak pada bulan Ramadan akan dilipat gandakan pahalanya seperti pahala infak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tasbih pada bulan Ramadan lebih utama daripada tasbih di bulan lain. Bulan Ramadan sering disebut juga dengan bulan yang penuh berkah atau Syahrul Mubarak. Hal ini berdasarkan dalil hadis Nabi Muhammad SAW yang memiliki arti, sungguh telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Pada bulan ini diwajibkan puasa kepada kalian. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai dan Al-Baihaqi.
Keutamaan bulan Ramadan selanjutnya adalah bulan Al-Quran atau Syahrul Quran. Diturunkannya Al-Quran pada bulan Ramadan ini juga menjadi bukti nyata kemuliaan bulan puasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan bagi petunjuk tersebut, dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan puasa dalam bulan Ramadan merupakan rukun Islam yang keempat. Dalam hadis juga dikatakan bahwa Nabi SAW bersabda, Islam dibangun atas 5 rukun: bersaksi bahwa tiada Tuhan yang dapat disembah selain Allah, dan sesungguhnya Muhammad merupakan hamba dan utusannya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan haji ke Baitullah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keutamaan yang selanjutnya adalah doa yang dipanjatkan lebih mustajabah daripada bulan lain. Hal ini dibuktikan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang bersabda, sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka setiap hari di bulan Ramadan. Dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa, maka pasti akan dikabulkan. Hadis riwayat Al-Bazar dari Jabir bin Abdillah Al-Haytsami dalam Majma' As-Zawaid mengatakan bahwa perawi hadis ini siqah atau terpercaya. Keutamaan bulan Ramadan selanjutnya adalah adanya bulan kemuliaan dan kemuliaan di salah satu malam pada malam-malam terakhir dan ganjil bulan Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar. Di bulan Ramadan terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam ini, yaitu 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, merupakan saat diturunkannya Al-Quranul Karim. Terdapat pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran Surah Al-Qadar ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan roh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Keutamaan bulan Ramadan selanjutnya yaitu kita bisa mendapatkan pahala senilai puasa 10 bulan dengan berpuasa 1 bulan. Abu Ayyub Al-Ansori meriwayatkan Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan kemudian diikuti puasa 6 hari pada bulan Syawal, maka hal itu sama seperti puasa setahun. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan bulan Ramadan yang selanjutnya adalah dibukanya pintu-pintu surga dan ditutupnya pintu-pintu neraka, serta setan yang dibelenggu dan diikat. Dengan demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kesempatan kepada hambanya untuk masuk ke dalam surganya dengan beribadah dan beramal saleh pada bulan Ramadan ini. Setan yang dibelenggu dan diikat memperlancar kita dalam melakukan ibadah dan amal saleh dalam bulan puasa ini. Setan tidak dapat menyesatkan umat Islam selama bulan Ramadan. Mengingat begitu banyaknya keutamaan-keutamaan dalam bulan Ramadan ini, diharapnya kita tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Kita harus melakukan puasa dengan sebaik-baiknya atas keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga harus memperbanyak ibadah dan amal soleh lain yang dapat kita lakukan. Kita juga harus melakukan segala ibadah tanpa meninggalkan tanggung jawab kita kepada keluarga, seperti bekerja, belajar, dan yang lainnya. Selain itu, sebisa mungkin kita harus menghindar dari segala hal
yang dapat merusak puasa dan pahala puasa kita, sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang disabdakan Rasulullah SAW, yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali lapar. Banyak orang yang bangun malam tetapi tidak mendapatkan apapun dari bangunnya kecuali terjaga. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan An-Nasa'i. Semoga kita semua dapat menjalani Ramadan dengan sempurna tanpa ada noda yang mengganggu keberkahan kita dalam menjalani Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, demikian ceramah agama yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita terapkan ke dalam kehidupan sehari-hari kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar, dan yang salah itu datangnya dari saya sendiri sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari kesalahan. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.